Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kang JR Channel ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah membersamai Kang JR Channel sampai saat ini. Ya, udah lama banget nih kita nggak bitel-bitel pompa lagi ya. Untuk saat ini, konten hari ini saya akan membitelkan kembali dua buah pompa serinya sama dengan merek yang berbeda. Ya, pompa yang saya bitelkan adalah Candila PSP 2300J dengan Aquaman PSP 2300, WP PSP 2300. Ya, jadi sama-sama 2300 tapi beda merek. Ya, sejak kemunculannya memang Candila PSP ini sangat menarik perhatian ya dari kalangan pecinta ikan hias karena harganya yang cukup murah. Tapi bagaimana dengan kualitasnya? Nah, di sini kita akan cekidot juga untuk seri 2300 nih. Sebelumnya kan 2200 yang pernah saya ulas juga. Sekarang 2300-nya kita adu dengan Aquaman PSP 2300, yang mana harga Aquaman ini lebih mahal, selisihnya itu sampai 20 ribuan lah ketimbang Candila PSP 2300. Ya, untuk harga realnya kalian cek aja di toko langganan kalian, biasanya memang berbeda-beda tiap toko, tapi satu toko itu pasti menjual Candila PSP 2300 dengan harga yang lebih murah ketimbang Aquaman PSP 2300. Ya udah, kita cekidot aja. Kita cek dalamannya dulu ya. Nanti setelah kita cek dalamannya baru kita cek tenaganya. Ini untuk beratnya lebih berat Aquaman. Ya, untuk sambungan soknya ini dari Candila dapat 2 aja. Kemudian karetnya ini dapat 4, karet buat kaki-kakinya, dan ini dia unit pompanya PSP 2300J, tempelan stiker aja. Lanjut ke Aquaman. Oh iya, sama-sama berwarna biru, tapi ini birunya lebih muda. Ini pun stiker ya, tempelan, bahkan tempelannya ini agak miring, tapi memang lebih berat Aquaman nih guys. Dan untuk sambungan soknya ini dapat 3. Kemudian karet untuk kaki-kakinya, suction cupnya ini dapat 4. Tapi di sini juga udah ada karet juga. Ini bisa dicopot ya, bisa diganti. Sama yang model tempel seperti ini. Oke, kita buka Candila dulu ya. Caranya gampang, cuma diputer gini aja. Nah, diputer tapi jangan dijilat, apalagi dicelupin. Kemudian kita butuh obeng. Oke. 2, 3. Wah, loncat dia. Ini pengaitnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Dan inilah dia implernya. Kita cabut. Ini model magnetnya, nanti kita bandingkan dulu. Yang jelas ini masih stainless ya. Ini masih stainless. Ini bukan besi ya teman-teman, itu stainless. Tuh, karena nggak nempel ke magnet. Ini tuh stainless. Nah, untuk Aquaman ini kita perlu obeng. Oke, obengnya pakai yang kembang ya. Kita buka dulu. Ini agak-agak mengkhawatirkan juga kalau udah lama di air nih, yang model-model kayak gini itu akan karatan dan akhirnya susah dibuka nantinya. Masih mending yang punya Candila sih kalau menurut saya. Dan ini lumayan panjang. Wow, panjang banget guys. Oke, udah 3 kita buka. Sekarang kita akan lihat. Tara, wah, ternyata masih pakai baut lagi nih teman-teman. Ya udah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Wow, ada 5. Ya udah, sabar ya. Kita buka dulu satu persatu. Ini. Oke, sudah terbuka. Dan inilah dia impernya. Wah, sepertinya memang pantas ya harganya lebih mahal. Lihat, ini aduh susah banget diangkatnya. Nah, di sini baru kita akan menyaksikan perbedaan dari kedua buah implernya. Ini punya Aquaman, lihat ya, asnya itu udah keramik. Nih,
Udah keramik. Sedangkan tadi kan punya Aquila Candila itu masih stainless. Ya untuk magnetnya ini terlihat ya lebih tinggi punyanya Aquaman. Terus diameternya juga kalau menurut saya sih agak lebih besar sedikit punyanya Aquaman. Terus bagaimana dengan ruas baling-balingnya? Ya kalau panjang ruas baling-balingnya sih sama. Ini terlihat sama panjangnya. Cuman lebarnya memang lebih lebaran sedikit punyanya Aquaman. Tuh lebih lebar sedikit ya. Tuh. Oke lah. Kita langsung cekidot aja di perairan, terus kemudian kita juga akan cek untuk konsumsi daya listriknya. Oh ya, untuk Aquaman ini, lihat di asnya itu ada semacam ringnya ya. Ini bahannya plastik. Ya, ini agak ripuh juga nih masangnya. Teman-teman, inilah dia penampakan bodinya ya. Untuk bodinya memang terlihat lebih besar punyanya Candila. Tapi untuk beratnya ini, lebih besar beratan Aquaman. Nah untuk soknya nih, sambungan soknya ini saya udah nyari yang lubangnya sama, kurang lebih inilah hampir sama. Tapi memang untuk tingginya ini lebih tinggi punyanya Aquaman ya teman-teman. Udah kita pasang aja dulu. Dan punya Aquaman ini ada ininya nih, ada seal karetnya nih. Punya Candila tuh nggak ada. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya meskipun punyanya Aquaman itu lebih tinggi tapi nggak jauh beda ya, tuh nggak jauh beda karena memang untuk mulut lubangnya ini punyanya Candila lebih tinggi, jadi sekarang kurang lebih hampir sama. Oke, kita cek di perairan ya. Oke, dengan harga lebih mahal 20.000 kita akan dapatkan spesifikasi tertulis yang seperti ini. Untuk output airnya itu 2.500 liter per jam, sedangkan untuk Candila output airnya itu cuma 2.000 liter per jam. Kemudian ketinggian dorongan airnya untuk Aquaman itu 2,5 meter, sedangkan untuk Candila itu sama 2,5 meter juga. Dan untuk konsumsi daya listriknya Aquaman ini 45 watt, sedangkan Candila itu cuma 30 watt. Jadi untuk ketinggian dorongan airnya itu sama 2,5 meter, sedangkan flow airnya atau output airnya itu lebih banyak punyanya Aquaman. Dan di sini wajar juga sih kalau misalkan watt Aquaman lebih tinggi karena untuk output airnya pun lebih besar. Udah, kita cek aja dulu ya secara realnya di perairan. Karena memang kalau spesifikasi itu kadang suka nggak sinkron juga sih. Kita ukur untuk panjang kabelnya. Oke, ini ada yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Yang lebih panjang ini punyanya Aquaman ya teman-teman. Ini selisihnya kurang lebih 15 cm. Dan kabel Aquaman itu lebih tebal ketimbang punyanya Candila. Candila tuh modelnya gepeng, kalau Aquaman tuh bulat. Oke, ini kabelnya sudah terpasang dan ini tombol on-nya ya, jadi dihidupkannya secara bersamaan. Ya oke teman-teman, dengan saya menekan tombol ini, kalian akan menjadi saksi dalam sejarah. Dari kedua buah pompa ini, manakah yang lebih unggul? Aquaman ataukah Candila? Yuk, kita mulai aja. 1, 2, 3. Oke, ya sebelah kanan itu Candila, sebelah kiri itu Aquaman. Dari sini aja udah kelihatan untuk tenaganya nih teman-teman. Waduh, ternyata memang harga nggak bisa bohong ya. Oke teman-teman, seperti inilah hasilnya. Menurut kalian selisih 20.000 worth it nggak nih beli Aquaman? Kalau menurut saya sih worth it ya, selain implernya itu lebih besar dan juga untuk asnya itu sudah as keramik. Memang untuk membuka implernya itu agak susah karena harus membuka 8 buah baut dan bautnya juga bisa karatan ya, ada potensi karatan. Tapi tetap untuk saat ini menurut saya kalian lebih baik pilih Aquaman. Tenaganya lebih besar dan juga implernya udah keramik. Sekarang kita cek aja untuk daya listriknya ya. Apakah memang lebih besar? Tapi kalau misalnya lebih besar pun wajar ya. Tenaganya juga lebih cakep. Oke teman-teman, memasuki sesi yang terakhir, kita cekidot untuk konsumsi daya listriknya. Nah yang pertama saya cek adalah dari Candila PSP 2300 dulu. Speknya itu 30 watt. Oke, coba kita cek ya.
Oke, udah hidup tuh mesinnya. 9,8, 36,4 guys. Ini melebihi spek tertulisnya ya. Ini spek tulisnya 30 watt. Ini 36,3 watt. 36,4. Ya, nggak berubah ya. 36,5 malah naik lagi nih. Ya, 36,3 lagi. Ya udah ya, 30 detik aja cukup lah. 36-an ya. 36,3, 36,4, 36,5. Sekarang untuk Aquaman-nya nih. Oke, sekarang Aquaman WP PSP 2300 ya. Pokoknya ada WP-nya jadi ini. Tuh berapa wattnya? Ini untuk speknya itu 45 watt ya. 35. 35,3. Bener nggak nih? Coba cabut dulu Cabut dulu ya. Nih, kita masukin lagi. Oke. Tuh yang bener ya. Yang hidup tuh mesin Aquaman. Sekarang kita lihat wattnya berapa. 35,5. Tuh itu Aquaman ya. 35,4. Ini speknya 45. 35,6. Tapi di sini kita nggak ngomongin spek dah ya, kita ngomongin watt realnya aja. Artinya ini untuk Aquaman watt realnya malah lebih rendah ya ketimbang Candila. Candila tadi 36, ini 35. Oke, saya rasa cukup. Jadi semakin worth it ya. Selisih 20.000 itu menurut saya kalian pilih aja Aquaman WP PSP 2300. Tapi kalau pengen yang harganya lebih murah dan tenaganya lebih rendah sedikit, ya kalian tetap bisa pilih Candila PSP 2300. Itu juga laku kok. Ya udah gitu aja untuk testing kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Kang Jer undur diri. Sehat selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.